Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Fahmi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri, semester 1, kelas 1A, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang saya rangkum dari buku yang berjudul Mekanika Teknik Statika Struktur. Penulis Timus Henko, STH Yaung, penerbit Erlangga, tahun terbit 1996. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mekanika teknik yang berkaitan dengan sistem gaya, konsep benda tegar, konsep keseimbangan, dan konsep gaya. Adapun bab-bab dari buku ini, bab 1 menjelaskan tentang statika benda tegar. Benda tegar ialah elemen yang tidak berubah bentuk, seperti kopel, momen satu kopel, teorema Varignon. Bab kedua menjelaskan konsep keseimbangan. Suatu partikel dalam keadaan keseimbangan jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut nol. Ada 5. Yang pertama ada 3 tumpuan atau peletakan. 1. Tumpuan roll, tumpuan sendi engsel, tumpuan jepit. Dan yang kedua ada beban muatan, beban titik, beban distribusi merata, beban momen. Dan yang ketiga diagram ruang, yang keempat diagram benda bebas, dan yang kelima kasus sederhana. Dan yang ketiga, bab ketiga menjelaskan tentang aplikasi konsep keseimbangan untuk menerapkan konsep keseimbangan dalam perhitungan konstruksi yang sesungguhnya. Ada 6 kasus. Kasus pertama, balok sederhana. Kasus kedua, balok sederhana dengan muatan atau beban lebih dari 1. Kasus 3, balok sederhana dengan beban merata. Kasus 4, balok sederhana dengan beban overhang. Kasus 5, balok sederhana dengan muatan momen. Dan yang keenam, kasus balok cantilever. Lalu bab 4 menjelaskan tentang struktur portal terdiri dari batang yang disambung secara kaku berupa sambungan jepit. Ada 4 kasus. Dan juga ada portal 3 sendi. Struktur portal yang ada lebih banyak merupakan struktur portal statis tak tertentu, yaitu jumlah komponen reaksi lebih dari 3. Dan bab kelima menjelaskan tentang konstruksi rangka batang atau trus yang terdiri dari 1. Rangka batang trus, 2. Syarat rangka batang sederhana, 3. Kelakuan rangka batang, yang keempat analisis struktur rangka batang, dan yang kelima model sambungan. Bab ke-6 menjelaskan tentang rangka batang, metode pembagian atau potongan. Metode ini digunakan jika hendaki untuk menghitung besarnya gaya pada batang tersebut. Prinsip dasar, seluruh gaya yang bekerja pada potongan bagian kiri atau kanan struktur yang terpotong harus memenuhi persamaan keseimbangan statis. Bab ke-7, momen inversia. Momen inversia polar atau kutub, jari-jari girasi, teorema sumbu sejajar. Bab 8 menjelaskan tentang penerapan momen inversia. Momen inversia pada perhitungan konstruksi yang memperhitungkan kekuatan konstruksi tersebut, misalnya defleksi, kendala, tegangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bab ke-9. Bab ke-9 menjelaskan tentang gesekan. Ada 2 gesekan atau ada 2 jenis gesekan. 1. Gesekan kering atau yang sering disebut kolom, gesekan. Yang kedua, gesekan basah yang sering disebut juga voida. Terdiri dari koefisien gesek, sudut gesek, dan blok miring. Ya,
Mungkin ini rangkuman dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.